Oke, teman-teman, back again with me, Ceker Motovlog. Dan di kesempatan kali ini, gua pengen bikin segmen baru, yaitu adalah This Bike. Ya. Di This Bike ini, gua akan cerita mengenai motor-motor yang udah pernah gue punya dan alasannya kenapa gua waktu itu beli itu dan apa impresi gua, gimana review mengenai motor itu yang mungkin nggak semua motornya itu sempat gua review di YouTube channel ini gitu ya, di Ceker Motovlog. Jadi, let's begin the video. Motor yang pertama nih, di episode pertama, motor pertamanya itu bukan motor yang laku, gitu ya. Laku banget dalam artian ya. Bukan motor yang hype banget gitu, bukan motor yang eh catchy. Catchy sih mungkin iya lumayan sih, cuman nggak terlalu lah. Tapi ini bukan motor yang mainstream sehingga lebih gampang curi perhatian dan mungkin teman-teman semua yang udah tahu dan ngikutin gue dari lama udah bisa nebak nih motornya itu apa, yaitu adalah Honda CB150X atau CBX150 itu terserah lah kalian nyebutnya seperti apa. Nah, dari awal keluar nih, dari awal rilisnya, gue waktu itu inget banget gue nonton kalau nggak salah di channelnya Om Iwan Banaran, IWB, dan gue tuh satu kata yang langsung gue keluar di otak gue gitu ya. Ih, calon motor Honda nggak laku nih, calon motor Honda yang akan menjadi rare bike, dan itu adalah hal yang gue suka banget gitu. Karena gue ekspektasi gue itu ini motor nih pasti sama Honda bakal dibanderol di harga di atas 35 atau 34 setidaknya. Tetapi ternyata again and again AHM berbeda dengan para kompetitornya ya. AHM bener-bener kalau urusan monopoli dan nomor satu deh di mohon maaf. Intinya kalau soal dagang tuh AHM tuh gue akuin, tapi ya that's why AHM tuh menjadi perusahaan yang terkenal gitu, yang gokil, yang besar gitu, yang giant gitu ya di Indonesia. Dengan desain yang not for everyone itu, dia bikin bisa dijangkau nyaris oleh semua target pasarnya dia. Sekarang jujur ke gue, lu pada jujur ke gue, paling enggak nih berapa persen deh ya, gue taruh di 60% deh, pasti punya nih para penonton nih, teman-teman semua yang nonton sekarang ini pasti di rumahnya tuh punya motor Honda yang harganya di atas 30 juta kan, pasti punya, gue yakin banget gitu. Desainnya not for everyone, tetapi dia berhasil menyihir kita semua yang gua tadinya udah kesenengan ya, sampai yang gua tuh udah kesenengan, wah nih calon motor langka nih, I must buy this bike gitu ya, karena someday ini motor akan jadi langka seperti CBR 250R yang K33 maupun yang mata sempak gitu ya. Tapi ternyata ya lagi-lagi jadinya laku teman-teman. Ya memang kita nggak bisa bilang ini lebih laku daripada PCX, lebih laku daripada ADV sekalipun, lebih laku daripada Vario gitu ya. Tapi setidaknya gue bisa menilai, gue lebih sering melihat di jalan itu motor ini ketimbang saudara kembarnya yang cuma beda bodi, yaitu adalah CB150R yang baru. Setidaknya itu teman-teman. Coba lu perhatiin deh di jalan. Ini motor berseliweran. CB150R itu jauh lebih jarang. Sepenglihatan gua nggak tahu data mereka yang semua yang pegang lah, itu rahasia dapur mereka. Cuman sepenglihatan gua sebagai pengguna jalan dan sebagai fans daripada AHM, itu gua melihat lebih banyak peredarannya motor ini ketimbang saudaranya. Jadi ini hal yang gila gitu ya. Nah, tapi oke, secara monopoli, secara perdagangan ini, AHM nomor satu. Nggak ada yang bisa pungkiri ya. Tetapi, apakah dari segi kualitas ini motor, AHM juga nomor satu? Jawabannya, sayangnya, iya. AHM, baru kali ini gue lihat, pertama apa? Bodinya no gap. Nggak ada celah sedikit pun, teman-teman. Kalau lu beli motor Honda, ya Matic, Street Fighter, atau apa sebutannya, Sport, Naked gitu ya, itu pasti lu akan menemukan
ada celah sedikit. Gue tuh dulu punya CBR 250 RR gitu ya. Itu nanti kita juga bisa bahas kalau kalian pengen, komen aja di bawah. Itu ada celah sedikit dan itu gue beli benar-benar geras dari baru. Jadi ya AHM. Again AHM. Apa yang lu mau ini kan? Di saat Yamaha tuh rapet-rapetin kayak Lexi itu, kayak Lexi sama PCX aja gitu kan. Lexi itu katanya, wah ini build quality-nya bagus, body bagus, pas PCX ini memang ada renggang sedikit, ada mencong sedikit, ada cuman di CB 150X ini nggak terjadi, nggak ditemukan. Gue mendapatkan motor itu bener-bener rasanya kayak apa? Gue bener-bener merasa seperti gue beli motor CBU, teman-teman. Padahal itu adalah motor CKD buatan AHM. Ini kan gila banget. Ini sesuatu hal yang gue nggak tahu ya, apakah barang yang gue terima doang, tapi boleh dong di komen di bawah ya teman-teman yang juga memiliki atau sempat memiliki CB150X dan share pengalaman kalian, owning experience kalian, first impression kalian juga ya di komen di bawah, bantu gue. Karena first impression gue cukup bagus. Gitu. Itu ngomongin dari segi body. Selanjutnya ngomongin dari segi mesin. Ternyata di luar ekspektasi gue teman-teman. Waktu awal, ya, gue belum ngapa-ngapain tuh mesinnya. Memang. Kayak dia di settingnya itu, dia pakai gear yang agak, perputarannya tuh agak lebih, apa ya, minta cepat naik giginya gitu loh. Cuman, ketika gue udah menemukan ukuran gear yang pas, tapi gue lupa ya ukurannya ya, itu bener-bener gue rasakan performa motornya itu tidak ngempos sama sekali, teman-teman. Gue sepanjang punya motor itu tidak pernah gue ganti muffler atau knalpotnya, teman-teman. Tidak pernah gue ganti knalpotnya. Gue merasa ini motor punya performa yang oke. Ingat, badan gue overweight. Badan gue saat itu udah 120 something, 125 lah. 125 kilo. Membawa badan segua, dan gue pasang sidebox kanan kiri dari SHAD, SHAD dengan barang-barang gue segala macam, perintilan gue, helm gitu ya. Itu masih bertenaga. Tuh. Jadi itu tuh. Motor itu secara mesin sangat di luar ekspektasi gue. Gue cuman ganti dia punya gear, habis itu masalah apapun, gear depan belakang ya, masalah apapun beres, nggak ada apa-apa. Selama penggunaan ini motor adalah motor yang paling enak untuk segi motor laki, motor tegak lah, motor sport tegak. Ngomongin soal tegak-tegak posisi, ya kan? Gimana rasanya mengendarai, riding experience menggunakan motor CB150X ini? Riding experience untuk gua yang tingginya 176 cm, 177 deh, 177 cm, dan berbobot saat itu 125 kg, kurang lebihnya, posisi ridingnya itu adalah posisi riding terbaik yang pernah gua rasakan. Gue pernah merasakan posisi ridingnya CB150R, tapi bukan yang terbaru ya. Itu masih terlalu dia stangnya nggak terlalu yang keluar gini, dia masih agak begini ya. Moga-moga kalian ngerti maksud gue. Tapi kalau si CB150X ini, dia bener-bener manjain. Jadi bener-bener kita begini teman-teman. Kayak posisinya tuh bener-bener yang relax, enak. Buat jalan semacet apapun, ini motor enak. Kendalanya gue selama penggunaan, dan ada di video, gue pernah lewat TB Simatupang dari Kompleks Zenit Angkatan Darat di daerah Lenteng Agung situlah. Itu gue macet banget teman-teman. Asli, TB Simatupang tuh jalanan terluar biasa lah menurut gue. Itu aja si side box-nya gitu. Side box-nya tuh kanan kiri itu bikin gue nggak bisa filtering dengan enak gitu. Nah, overall, kalau lu nggak pakai sidebox ya, itu enak. Jadi gue saranin kalau lu punya atau lu mau beli ya, lu pakai aja box belakang satu aja.
Jadi box belakang itu kan masih segaris lurusan dengan si bodi motor gitu. Bahkan ya kalau dibandingin badan gue mungkin lebih lebar badan gue ya. Jadi masih sangat bisa diprediksi tuh untuk kanan kirinya tuh gitu kan. Tapi kalau side box, kalau apalagi belum terbiasa kayak gue saat itu ya, itu akan menyulitkan kalian untuk filtering, itu nggak bisa seleluasa itu. Nah, terus apa dong keluhannya? Masa nggak ada? Pasti ada dong, ya kan? Ada sih. Itu adalah gue sangat mengeluhkan bodi belakangnya yang terlalu kecil. Bodi belakang terlalu kecil. Ini keluhan pertama ya, bodi belakang terlalu kecil. Bodi belakangnya itu plek-ketiplek sama CB150R versi yang sebelumnya sama yang sekarang gitu. Kalau di foto nggak terlalu kelihatan, tapi secara langsung ini motor kok kayak motor modifan gitu ya. Ini motor depannya bengkak, belakangnya langsing gitu. Kayak aneh aja gitu. Dan setiap orang kalau misalnya lagi badannya segue, itu kalau bawa tuh motor dan belum ada box belakang, side box, side bags gitu ya, itu pasti akan terlihat amat sangat wagu. Keluhan yang kedua adalah jok. Udah pasti ya. Kalau itu mah ya lu beli motor AHM, motor Honda, udah harus siap sama yang namanya ke tukang jok gitu. Ya lu pasang latex lah, lu apalah segala macam, lu lapisin apalah sesuai keinginan lu. Cuman intinya kalau masih stok nih, masih ori nih, itu jangan harap berlebihan. Ekspektasi lu jangan disetting berlebihan, teman-teman. Apakah motor itu gua rekomendasikan? Yes. Bahkan gua berani bilang gini, kalau lu memiliki badan seperti gua, kayaknya dibanding lu beli sekelas PCX, ADV ya, itu lebih oke lu beli motor seperti itu. Bukan soal dari look saya teman-teman, tetapi apalagi kalau lu bisa manual ya, tetapi ini bicara soal ketahanan. Percaya sama gue teman-teman. Gue kemarin ADV itu bolak-balik ya, kayak partsnya tuh udah aus, karena ya mau gimana, badan harus sadar diri. Selain lu harus diet, gue tekenin nih ke teman-teman yang punya badan serupa sama gue, lu pada harus diet teman-teman. Gue juga lagi diet, gue lagi berusaha, yuk kita bareng-bareng nih. Karena itu nggak sehat pertama. Terus yang kedua, motor lu itu juga kesian gitu loh. Motor lu tuh kesian. Komponen-komponennya tuh akan gampang aus ketimbang membawa orang yang berat badannya emang pas gitu, emang proporsional. Karena sebenarnya kalau kalian perhatikan, mereka itu motor-motor itu juga memiliki beban maksimum gitu, beban maksimum. Ya mungkin kalian nggak berasa secara langsung ya, karena motor-motor itu dibuat dengan sangat baik. Tetapi long termnya, ini kan gue ADV itu udah lumayan lama ya, udah mau 5 tahun kalau nggak salah deh. Ini 2023, 2024, 2025, udah 3 tahun lah. 3 ke 4 tahun lah. Itu udah mulai berasa teman-teman. Kayak bener-bener banyak sekali, ntar kita bahas ya di next video ya. Tapi intinya adalah selain kita harus diet, sekali lagi gue tegesin, kita juga harus sadar bahwa semuanya itu ada batasan, ada maksimum capacity-nya gitu loh. Setiap kendaraan tuh memiliki maksimum capacity. Ya, apalagi ini roda 2 ya, bukan roda 4. Jadi amat sangat beban kita itu adalah beban utama yang dirasakan sama kendaraan kita, kendaraan roda 2 kita gitu loh. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, apa yang membuat parts motor kita aus itu ya kita sendiri sebenarnya. Dan kalau ini jadi setiap selesai ini video ya, gue akan kasih skor. Kalau gue boleh kasih skor ke motor ini, gue kasih skor di 7,5. Next, bahas motor apa lagi? Komen di bawah. Tentunya motor-motor yang udah pernah gue punya. Lihat aja di video gue ya. Kalau ada tuh motor berarti gue pernah punya. Kalian tanyain aja, kalian komen aja. Bang, mau motor ini bang, mau motor itu bang. Gue akan sangat senang membuat videonya. Thank you teman-teman udah menyaksikan video perdana dari segmen This Bike.
Semoga segmen ini bisa kalian terima dan bisa membuat kalian memperluas pengetahuan soal motor lagi. Thank you.